Oke ya, bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salam dan salam tak lupa kita haturkan juga pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dalam forum uh, Incomics ya, ekonomi, kemudian lingkungan dan juga energi. Nah, ini yang kaitannya topik-topik yang akan didiskusikan secara rutin oleh kita ya, para akademisi dan juga masyarakat umum tentu saja dalam forum berkenaan dengan tema-tema yang kita angkat dari tiga sektor atau tiga isu tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan topik yang cukup menarik berkenaan dengan bagaimana pandangan pasar menurut kapitalisme dan Islam. Nah, dua pandangan yang tentu saja perspektif yang harus kita sandingkan kontradiktif untuk mengetahui sebetulnya pasar yang kita ketahui baik dalam nyatanya gitu ya, dalam lapangannya maupun dalam konsepnya ini sebetulnya gagasan siapa sih? Ada yang mengatakan oh ini sangat kapitalis banget gitu. Ini merupakan gagasan dari kapitalisme. Dan ada yang mengatakan juga tuh kalau bukan dari kapitalisme lalu bagaimana dengan Islam? Nah, pada prinsipnya hari ini kita akan membahas isu itu yang akan disampaikan oleh Ustadz ini ya, Dr. Yuwana Tri Utomo kaitannya dengan bagian juga salah satu topik di disertasi beliau ya. Ustadz. Nah, ini yang nanti akan dibedah. Nah, sebagai pengantar, kita tentu pahami apa yang pasar sebagai keseharian kita. Ada yang mengidentifikasikan bahwa dari gagasan para ekonom, mereka selalu menganggap atau menjadikan pasar itu adalah salah satu mekanisme untuk mendistribusikan barang dan jasa secara fair. Kenapa? Karena menurut mereka eh, distribusi barang, kekayaan, ataupun kesejahteraan melalui mekanisme pemerintah itu adalah hal yang gagal. Karena pasti akan digerogoti, pasti akan dimiliki dan dikuasai oleh sebagian orang saja. Oleh karenanya, mekanisme yang fair adalah melalui mekanisme pasar. Kenapa? Karena di sana akan ada kompetisi. Orang yang curang dalam harga, menaikkan harga semena-mena, akan ditinggalkan oleh pasar. Gitu kan. Begitu juga sebaliknya, orang yang mengurangi kualitas barang yang diproduknya nanti juga akan serta-merta akan ditinggalkan oleh konsumen dan nanti akan muncul keseimbangan pada setiap transaksi, pada setiap kegiatan. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam dan perbandingan antara pasar menurut kapitalisme yang dominan difahami saat ini dengan pasar dalam perspektif Islam. Nah, oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita akan dibersamai oleh Ustaz Dr. Yana Utomo yang telah hadir. Kita sahabat terlebih dahulu. Bagaimana? Assalamualaikum Ustaz Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, harus sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, semangat bicara tentang pasar tentu bukan karena pagi terus kita mau ke pasar ya tadi ya, tapi perlu memahami secara mendalam ataupun gagasan apa itu pasar, perbedaannya dengan Islam dan juga kapitalisme. Nah, untuk pengantar sebagai gambaran atau sebagai gambaran awal tentang dua perspektif itu, mari nanti kita akan berikan waktu secukupnya saat Dr. Riana untuk menyampaikan gagasan tersebut. Untuk waktunya kami persilahkan. Sahabat Mas Bro. Jazakumullah ahsanal jaza Ustaz Ida Faiz dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Robi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan ya kajian komik kita setelah pekan kemarin kita membahas pasar menurut Islam. Sekarang kita akan kaji perbandingan pasar dengan perspektif eh, komparasi antara kapitalisme dan Islam. Mari kita akan lihat kita masing-masing untuk tolabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasar perbandingan kapitalisme dan Islam. Posisi pasar sebagai jantung perekonomian masyarakat sebetulnya sudah ada sejak era nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana digambarkan di Quran surah Al-Furqan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru wa kana rabbuka basira. Wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala mengutus qablaka sebelummu Muhammad, sebelum engkau Muhammad, minal mursalin, dari beberapa rasul, dan kami Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, illa innahum, kecuali mereka pasti, sesungguhnya mereka pasti, layak kuluna ta'ama, mereka makan makanan, layak kuluna ta'ama, makan makanan, wayamshuna fil aswaqi, dan juga berjalan di pasar-pasar. Jadi frase layak kuluna ta'ama wayamshuna fil aswaq ini menunjukkan bahwa para nabi sebelum Nabi Rasul, sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu makan makanan, sama seperti kita makan makanan juga. Dan mereka wayamsuna fil aswaq, mereka para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya sampai Nabi Isa bahkan, itu wayamsuna fil aswaq, mereka juga berjalan di pasar. Pada saat menulis PowerPoint ini, membuat PowerPoint ini, saya awalnya mau menulis bahwa pasar ini ada sejak manusia ada. Mau mengatakan begitu, cuma kok dalilnya mana, referensinya mana, saya nggak berani berspekulasi, karena yang ada dalilnya itu Quran surah Al-Furqan ini, bahwa sejak era nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada. Itu. Tapi kalau mau mengatakan begitu juga bisa aja sih, karena Nabi Adam sebagai manusia pertama itu juga nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu ilah namanya kalau dalam usul fikih, ilah mengatakan. Baik, asatidz kiram rahmatullahi alaikum, kita lanjutkan. Jadi itu keberadaan pasar sebagai sebuah aktivitas pertemuan antara supply dan demand, antara penawaran dan permintaan, antara penjual dan pembeli, sebenarnya sudah ada sejak sejak sebelum sebelum Nabi Muhammad, sudah sebelum Islam datang sudah ada. Di Mekah itu ada pasar Ukaz, ada pasar Jumatil Jandal, itu pasar yang fenomenal, pasar yang legenda. Sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul sudah ada pasar-pasar. Nah, sekarang istilah pasar dalam ideologi ekonomi itu cenderung mengarah pada kapitalisme. Jadi ideologi pasar itu mengarah pada kapitalisme. Biasa disebut pasar bebas, free market, free trade, ya. Bukan sosialisme, sistem komando atau komando. Biasanya kajian di akademisi di perguruan tinggi, fakultas ekonomi,
eh, cenderung memilih dua pembahasan ini, dua dua apa dua ideologi yang berhadapan-hadapan ini, kapitalisme dan sosialisme ini, dan hanya dua. Mereka belum mengenal kalau ada ideologi Islam gitu. Jadi dua ideologi ini adalah kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme disebut pasar, pasar bebas yang sekarang mendominasi. Sosialisme biasa disebut dengan komanditer. Nah, perdebatan akademik sampai pada abad 20 itu yang hanya ada dua kubu tadi, kapitalisme versus sosialisme, barat versus timur, USA perwakilan dari kapitalisme ya, dari barat versus Uni Soviet sebelum tahun 1991 kan masih eksis. Nah, sekarang sudah timur, sudah menjadi Rusia, Cina itu kan. Itu. Sementara Islam jarang jarang muncul dalam perdebatan itu. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini Islam di posisi kalah. Itu. Baru kemudian masa abad 21 seiring dengan keruntuhan Uni Soviet ya, sosialisme yang Uni Soviet bubar itu pasca perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet, kebangkitan Islam termasuk ekonomi Islam itu mulai mulai menjadi perbincangan. Bahkan sekarang diskusi dan diskursus antara di dalam ekonomi itu lebih pada Islam versus kapitalisme. Bagaimana ekonomi Islam, bagaimana ekonomi kapitalisme. Istilah kapitalisme itu sendiri sebetulnya dia hanya di bidang ekonomi saja. Jadi kalau kita bicara mabda, bicara ideologi, berbicara pemikiran yang mendasar, yang dari pemikiran mendasar itu muncul cabang-cabang pemikiran di atasnya, sebenarnya kapitalisme bukan ideologi sebetulnya. Kenapa? Karena di bawah kapitalisme itu ada sekulerisme, fasluddini dan hanya. Hanya karena istilah kapitalisme ini menjadi istilah yang menghegemoni, maka dia mewakili sekulerisme di bidang ekonomi. Nah, sebetulnya ada juga istilah yang mewakili di bidang politik, yaitu demokrasi. Jadi sama-sama ideologi sekuler, kapitalisme dan demokrasi ini merupakan anak kembar atau dua sisi mata uang sekulerisme. Kapitalisme di ekonomi, demokrasi di politik. Nah, Iwani Filah rahmatullahi alaikum. Pada kajian ini, saya akan membandingkan pasar antara kapitalisme versus Islam dalam aspek sejarah dan munculnya teori atau konsep serta perkembangannya di era modern. Jadi kajian ini juga nanti menyajikan kritik Islam terhadap pasar kapitalisme. Topik terakhirnya sebelum diskusi kita nanti, saya akan sampaikan jalan lurus pasar Islam. Jadi ini beberapa topik saya ambil dari disertasi saya, meski fokus kajian disertasi saya sebetulnya di pasar Beringharjo. Apakah pasar Beringharjo itu pasar Islam apa bukan? Itu ternyata pasar Beringharjo itu ada dinamikanya di masa masih murni, di masa masih otentik di era Kesultanan Mataram Islam, dia masih pasar Islam. Terus masa penjajahan Belanda baru kemudian terpengaruh transisi kemasukan kapitalisme Belanda sampai kemudian masa kemerdekaan Yogyakarta menjadi provinsi, Kesultanan Mataram Islam tinggal sejarah, menjadi budaya saja. Pasar Beringharjo dijadikan role model sebagai pasar tradisional, pasar rakyat yang bisa eksis menghadapi persaingan di era modern. Iwan Fillah rahmatullahi alaikum. Dalam perbandingan sejarah, pasar dalam pengertian kapitalisme biasanya dimulai dari era klasik untuk memudahkan pembahasan sebenarnya abad 17 ya. Padahal sebelumnya juga sudah ada, tapi biasanya merkantilisme mereka nyebutnya begitu. Tapi saya sebut ini era klasik. Dimulai dari Adam Smith, biasanya bapak ekonomi kapitalisme
Itu bapak pembangunan kapitalisme itu Adam Smith. Punya buku namanya The Wealth of Nation. Ada yang bilang buku The Wealth of Nation ini copy paste dari Al-Amwalnya Abu Ubaid. Tapi menurut saya itu klaim-klaim yang perlu dibuktikan kebenarannya. Kemudian era sosialisme dengan tokoh Karl Marx, terus dilanjutkan era neo-sosialisme ketika ketika perdebatan antara kapitalisme klasik dengan sosialisme itu antara materi dengan tidak ada rasa kasihan sama sekali. Jadi kalau era klasik itu bisnis ya bisnis, nggak usah peduli dengan eh, peduli dengan sosial. Jadi kapitalisme klasik itu bisnis itu keuntungan yang dikejar. Ya semakin profesional semakin banyak keuntungan yang didapat. Kalau misalnya buruh atau karyawan itu lemah lelah misalnya ya ya harus harus nggak boleh lelah. Nah, di situ tidak ada unsur kemanusiaannya, makanya kemudian muncul era neososialisme yang dimotor oleh Max Weber, John Walras, dan lain-lain ya. Itu sampai terjadi apa namanya eh, desersi ya, ada apa Eropa terjadi kemacetan pembangunan yang parah itu, kemudian diselamatkan oleh John Maynard Keynes. Keynes itu muncul teori makro mikro untuk memandang pasar luar negeri dengan ekspansi besar-besaran pasca Perang Dunia. Jadi ketika Perang Dunia itu memunculkan stagnasi, jadi pembangunan mandek betul-betul eh, ada ada kerugian yang sangat besar. Kemudian diselamatkan pembangunan Eropa oleh Keynes, yang disebut sebagai bapak ekonomi makro, bapak makro. Itu abad 20-an. Jadi pasca Perang Dunia. Sampai kemudian ada perjanjian untuk menjadikan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang dunia, yang kemudian pada saat itu ber, masih mengacu ke dinar ke emas ya, ke emas. Tapi kemudian tahun 71-an itu Presiden Nixon mengingkari perjanjian perjanjian mata uang dolar sebagai mata uang dunia yang dijadikan masih tetap mengacu ke emas. Itu di, di, diingkari sepihak oleh Presiden Nixon, sehingga kemudian eh, mata uang dolar bebasnya tidak ada ikatan lagi. Itu sampai kemudian pasca Keynesian sampai sekarang ya perekonomian menjadi perekonomian bebas, perekonomian menjadi perekonomian ya pasar bebas yang tidak ada bentuknya, yang formula bagaimanapun dibuat polanya itu selalu siklik akan terus terjadi krisis. Jadi sejarahnya dulu pasar pasar itu hanya dua kaki, hanya sangat sederhana, pelaku pasar hanya dua, rumah tangga dan perusahaan, terus berkembang menjadi ada peran negara, ada pasar tiga kaki, negara terlibat bermain di pasar, sehingga kemudian teori klasik laissez-faire, laissez-passer itu bullshit, jadi tidak ada realitasnya. Jadi kalau pasar sebagai sarana distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, awalnya di masa klasik itu biarkan pasar berkembang dalam rangka mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah masyarakat itu tanpa harus ada peran negara. Tapi begitu masuk pasar tiga kaki, negara terlibat bermain di pasar. Pasca Perang Dunia II itu menjadikan teori ini tidak ada gunanya. Jadi pasar menjadi pasar bebas dan tidak memiliki kaidah yang baku.
antara bahkan negara sebagai pelaku pasar bisa melakukan ekspor impor, ya, G2G, government to government, bisnis antara negara dengan negara, ada antara swasta dengan swasta, bisnis dengan bisnis, bisnis dalam negeri dengan bisnis di luar negeri, bahkan pemerintah dengan perusahaan atau perusahaan dengan pemerintah, ekspor impor untuk perdagangan luar negeri. Kalau awalnya pasar dua kaki itu mikro, pasar tiga kaki makro, tapi sifatnya masih ter, tertutup. Pasar tiga kaki itu tertutup, tapi begitu masuk era pasar bebas, jadi pasar terbuka, terbuka sampai ke luar negeri. Sampai sekarang bahkan itu masih didominasi oleh kapitalisme. Adapun sejarah Islam tentang pasar, sebetulnya mulainya kalau bicara Islam itu kan Rasulullah SAW. Rasulullah itu mendirikan pasar itu pasca hijrah. Sebelum hijrah Rasulullah tidak mendirikan pasar. Ada pasar di Makkah Mukarramah itu. Di Makkah itu pasar, tadi saya sebut pasar Ukal, pasar Jumadil Jandal, dan pasar-pasar yang lain. Tapi pasar itu bukan pasar di bawah pengawasan Rasulullah. Bukan pasar Islam, tapi pasar Rasulullah masuk pasar-pasar tersebut, pasar Ukal, pasar Jumadil Jandal, dan lain sebagainya itu bukan untuk melakukan aktivitas ekonomi, tapi untuk berdakwah menyiarkan Islam. Itu selama di Mekah. Berbeda setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat itu baru berdiri seiring dengan hijrah Rasulullah SAW. Ada tiga kebijakan yang fundamental yang diambil oleh Rasulullah, yaitu yang pertama mempersaudarakan muhajirin ansor, yang kedua membangun masjid, kemudian yang ketiga membangun pasar ini. Itu menarik sekali kalau kita baca Sirah Ibnu Hisham. Eh, di Madinah pada saat itu sudah ada pasar Yahudi sebetulnya. Pasar Bani Nabi namanya. Tapi kemudian sama Rasulullah, itu bukan pasar kalian. Pasar kalian masih diobservasi kemana-mana. Ternyata Rasulullah cocok dengan tempat yang sekarang menjadi pasar Nabi di barat Masjid Nabawi. Kalau asatidz sekalian ada kesempatan umroh, seingat saya di sebelah barat itu sebelah barat pasar pasar barat Masjid Nabawi itu ada pasar, itu pasar Nabi atau Sukul Ansor, disebutnya Sukul Ansor, pasar yang dibangun sejak Rasulullah SAW masih hidup sampai sekarang secara fisik masih ada. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan di masa Umar bin Khattab inilah kemudian mulai mengenal perdagangan luar negeri. Jadi sebelum Umar bin Khattab, di masa nubuah, masa Rasulullah, sama masa Abu Bakar itu belum mengenal perdagangan luar negeri. Saya katakan di masa Umar bin Khattab baru mengenal perdagangan luar negeri itu karena ada dalil tentang usur. Usur ya, bukan usur. Usur. Jadi usur itu ada tiga kategori, yaitu 2,5% untuk warga negara yang melakukan ekspor impor, 5% kalau disebut pajak itu nanti bias dengan kapitalisme, tapi ini usur, jadi usur. 5% usur untuk zimmi, untuk warga negara yang non-muslim, atau muslim tapi dia masih tinggal di negara di luar negeri gitu. Sementara untuk kafir, orang warga negara asing, tapi bukan muslim, agamanya bukan muslim, dikenakan 10%. Usur gitu. Kalau usur itu pertanian, kalau usur ini perniagaan. Nah, mulai dikenal perdagangan luar negeri itu di era Umar bin Khattab seiring dengan futuhat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang betul-betul sangat luas sampai kemudian menyentuh ke Mesir, ke Syam, dan seterusnya. Dilanjutkan tahun 661 sampai 1924, ini menyingkat pembicaraan saja, penjelasan saja, masa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah ya, di mana konsep pasar secara konsep sebelumnya masih melanjutkan konsepnya Rasulullah SAW, meski secara fisik
yang di Madinah pasar Nabi masih ada, yang di negeri-negeri Muslim yang lain ya sesuai dengan wilayahnya sendiri. Secara fisik misalnya termasuk pasar Beringharjo di tahun 1771 itu masa di mana Sultan Hamengkubuwono I mendirikan pasar Beringharjo dengan konsep masih melanjutkan pasar Rasulullah SAW. Itu di era Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah ini ada yang paling fenomenal adalah misalnya uang dinar dirham dicetak sendiri, yaitu uang di masa Imam eh, Marwan, Khalifah Marwan, Khalifah Abdul Malik, Allah alam saya agak lupa, nanti kita diskusikan ya. Baru kemudian tahun 1924 Khilafah Utsmani runtuh, terjadi benturan peradaban dengan kapitalisme sampai sekarang. Nah, Iwani fillah rahmatullahi alaikum, itu perbandingan dari aspek sejarahnya. Sekarang perbandingan dari aspek lahirnya teori. Teori kapitalisme lahir dari kecerdasan manusia dalam melihat fenomena sosial yang terpola dan dinarasikan menjadi teori melalui metode ilmiah. Contoh misalnya teori scarcity, kelangkaan. Dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas, sarana pemuas terbatas. Ini hasil pencermatan tokoh kapitalisme Adam Smith yang berulang-ulang ternyata ada pola bahwa manusia itu memiliki sifat rakus yang dia butuh dan kebutuhannya itu tidak terbatas, sementara alat pemuasnya terbatas. Nah, karakter teori kapitalisme ini adalah bongkar pasang, ya try and error. Karena pasti mengundang krisis yang sifatnya siklik, sehingga menjadi objek kritik sosialisme dan selalu kompromi. Jadi sosialisme itu menghantam kapitalisme itu nggak tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung. Tapi kemudian kapitalisme setiap dikritik oleh sosialisme, dia mampu memperbaiki dirinya dengan cara kompromi. Neo neo klasik ya itu di antara kompromi kapitalisme setelah dikritik habis-habisan oleh Karl Marx tentang teori nilainya. Nah, kapitalisme itu fokus pada sumber daya sebagai sarana pemuas kebutuhan. Makanya kemudian dia menganggap produksi itu sebagai problem ekonomi. Termasuk sarana-sarana modern untuk capital accumulation, untuk mengumpulkan modal. Jadi kalau pengen usahanya maju ya harus punya modal, harus produksi, kerja kalau sekarang kan gitu. Sementara modal sosial sebagai aksesoris bisnis tidak menafikan sifat kemanusiaan, hanya sebagai perhiasan saja. Misalnya ada apa CSR, ada trickle down effect, ada tunjangan itu hanya untuk gula-gula istilah saya, gula-gula untuk orang lapar. Dan seterusnya nanti bisa kita diskusikan tentang lahirnya teori menurut kapitalisme itu karena kecerdasan manusia. Sebetulnya kita secara naluriah, kalau kita bisa menangkap fenomena yang kita lakukan sehari-hari dalam beraktivitas ekonomi, membentuk pola, dan kemudian kita narasikan, kita ini perilaku ekonomi, kita ini ekonom, pakar ekonomi juga sebetulnya. Nah, itu. Tapi karena kita Muslim, maka bagaimana kemudian memformulasikan teori itu tidak sekedar dari pengalaman, dari menarasikan fenomena sosial ekonomi yang terpola tadi, melainkan juga karena kita Muslim ditunjuki oleh Allah dengan wahyu. Jadi teori ekonomi Islam itu selain dari kecerdasan manusia juga dari wahyu, dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai ajaran baku dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ekonomi Islam tidak ada Al-Quran, Al-Hadisnya ada, apa bedanya dengan kapitalisme? Itu makanya kemudian ekonomi Islam mau tidak mau memang harus mengambil referensi utama dari Al-Quran dan Hadis. Metodologi lahirnya teori ekonomi Islam selain dengan metode ilmiah dengan fahmul waqi, yaitu metode ilmiah fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat, juga dengan metode rasional untuk fahmun nusus, memahami teks-teks wahyu tadi. Misalnya contoh teori istikhlafut tamalluk, teori tentang bahwa kepemilikan itu pada hakikatnya milik Allah. Ini
selain selain melihat realitas empiris bahwa manusia itu kalau dibiarkan memiliki akan menguasai, akan rakus, maka harus kembali kepada sebenarnya dari mana kepemilikan ini sesungguhnya dari Allah, melihat nas ayat di Quran surah Nur kalau nggak salah itu ayat 7 itu ada wa amfiku mimma lillahi ladzi ataku, dan infakkanlah dari sebagian harta yang Allah berikan kepadamu, mimma lillahi ladzi ataku, dari harta Allah yang diberikan kepadamu itu. Jadi mimma lillahi ladzi ataku, harta Allah yang diberikan kepadamu itu infak. Contoh lain misalnya pilar-pilar sistem ekonomi Islam yang tiga itu dengan jalan istiqroi, pemilikan, terus pemanfaatan kepemilikan dan distribusi itu lahirnya teori istikhlaf dan teori pilar-pilar sistem ekonomi Islam ini melalui pencermatan fenomena manusia yang cerdas yang kemudian juga diperkuat oleh inspirasi Al-Qur'an Al-Wahyu. Jadi Al-Qur'an Al memang mengajarkan gitu. Bukan sekedar inspirasi etis sifatnya, tapi juga ini merupakan normatif yang kemudian juga bahkan jadi hukum juga gitu. Nah, berikutnya kalau tadi kapitalisme melihat aktivitas itu fokus pada sumber daya, sarana pemuas, kalau Islam sebenarnya bukan pada sarana pemuas, tapi pada sumber daya manusianya sebagai khalifah fil ardi yang mengemban tugas memakmurkan bumi. Sehingga kemudian problem ekonomi bukan pada produksi, tapi pada distribusi kekayaan. Melihat problem ekonomi pada distribusi kekayaan. Munculnya kemiskinan terjadi, bahkan lingkaran kemiskinan itu seperti lingkaran setan, itu terjadi akibat kapitalisme yang tidak adil dalam mendistribusikan kekayaan. Kalau Islam, kemiskinan itu bahkan bisa hilang. Ya, ada satu fase pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu ada masyarakat yang kemudian tidak berhak menerima zakat. Tidak ada orang miskin. Sampai-sampai harta zakat itu melimpah, kemudian dibawa ke luar luar ke wilayah yang lain. Karena apa? Karena ekonomi Islam mampu menghilangkan kemiskinan. Kalau ekonomi kapitalisme bukan menghilangkan kemiskinan, hanya mengurangi saja. Hanya mengurangi saja. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Kemudian variabel terakhir dalam perkembangan pasar, dalam perbandingan antara pasar Islam dengan pasar kapitalisme, sekarang kapitalisme itu masih merajai dunia, pasar kapitalisme. Ya. Kalau kita lihat sejarah Eropa dari prasejarah, ya zaman batu, zaman bercocok tanam, berternak, gitu. Waktu itu penduduk masih nomaden. Kemudian abad kuno, Yunani kuno, istilah ekonomi sebetulnya istilah dari Yunani ya, oikos nomos atau pengaturan rumah tangga. Kemudian abad pertengahan ada merkantilisme klasik yang laissez-faire, laissez-passer. Kemudian abad modern, abad 19 ya, mulai muncul negara terlibat dalam pasar Jakarta sampai post modern abad 20 sampai sekarang ini dikenal dengan pasar bebas dengan teori makro yang digagas oleh Keynes. Itu aneh juga sebetulnya. Kenapa kalau di dunia muslim terutama yang saya lihat itu di Indonesia ya, fakultas ekonomi perguruan tinggi semester pertama yang diajar itu ekonomi makro, nah, ekonomi mikro dulu. Kenapa bukan makro dulu? Itu sampai sekarang masih gelisah. Ada kesempatan postdoc mungkin itu ekonomi mikro dulu, harusnya makro dulu. Ini terkait kurikulum sebetulnya. Terus bagaimana kapitalisme menguasai dunia ini banyak saya ambil dari Ustadz Condro ya, guru kita semuanya. Dalam negeri perusahaan kecil kemudian menguasai aset publik, ada kerjasama antara penguasa dengan pengusaha jadi penguasa itu kan. Ini ya hegemoni kapitalisme ini yang pertama memakan perusahaan kecil, penguasaan bahan baku, terus ini masih di dalam negeri sampai menjadi penguasa kalau perusahaannya banyak jadi penguasa oligarki gitu. Kemudian hegemoni kapitalisme di tingkat global
Selain penguasaan pasar dunia dengan WTO, GATT, ya, misalnya AFTA, dengan apa eh, komunitas dagang antar kawasan misalnya bisa mematikan perusahaan lokal, mendirikan MNC, terus penguasaan bahan baku lokal lebih murah dan seterusnya, bahkan menempatkan penguasa boneka dengan bantuan dana kampanye yang besar-besaran. Itu saat itulah kapitalisme global itu menguasai dunia. Nah, Iwani Filah rahmatullahi alaikum, awalnya pasar sederhana dua kaki, hanya rumah tangga dengan perusahaan. Di situ ada uang, barang dan jasa. Di situ pasar perdagangan, kemudian ada pasar pasar faktor produksi, lahan ditukar dengan sewa, tenaga ditukar dengan upah, dan uang ditukar dengan bunga. Problemnya di sini ya, di uang dengan bunga ini yang kemudian ini kapitalisme itu pasar tertutup tiga kaki, muncul peran pemerintah yang menarik pajak ya. Kemudian pemerintah merasa punya jasa dengan mengawasi pasar, membuat regulasi dan lain sebagainya. Kemudian sampai pasar terbuka yang menyentuh luar negeri. Jadi pasar tertutup tiga kaki itu masih pasar dalam negeri. Pasar terbuka, pasar bebas itu pemerintah, bahkan dengan pasar modal, bank dunia dan sebagainya. Yaitu harus betulkan banyak ekspor impor terus kemudian macam-macam. Nah, secara ringkas sebetulnya problem utama kapitalisme itu ketika menjadikan uang sebagai komoditas, sebagai seperti barang yang diperjualbelikan. Makanya kemudian muncul pasar keuangan, pasar modal, pasar sekunder, yang kemudian kapital gain yang macet ya, meledak krisis. Jadi seperti pertumbuhan balon ya. Semakin besar meledak. Kenapa? Karena sebenarnya isinya nggak ada, kosong, pertumbuhan kosong. Nah, Imani Fillah rahmatullahi alaikum, kritik Islam pada pasar kapitalisme itu pada penekanan utamanya pada pasar uang sebagai alat komoditas yang diperjualbelikan. Menurut Islam tidak bisa uang dijadikan komoditas, tidak boleh. Selain faktanya memang bukan alat tukar, bukan produk tapi sebagai alat tukar. Secara nas dijelaskan melalui Al-Quran, beberapa ayat yang diberikan maupun hadis Rasulullah melaksanakan koror atau tikror atau takrib penetapan mata uang itu diadakan. Jadi eh, dengan pandangan yang utuh menyeluruh, seluruh harta kekayaan yang ada di muka bumi itu dibagi kepemilikannya. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Kalau kapitalisme semua milik. Dalam konteks pasar Islam, ini saya ambil dari Ustadz Contoh, ada prapasar pembagian kepemilikan. Hanya kepemilikan individu saja yang boleh masuk pasar syariah. Distribusi melalui pasar syariah itu hanya kepemilikan individu. Kalau kepemilikan umum itu dikelola oleh negara, didistribusikan dengan distribusi yang sifatnya sosial, bukan distribusi ekonomis. Distribusi yang sifatnya non ekonomis, hibah, subsidi dan sebagainya. Itu. Terus kemudian mekanisme pasar artinya pasar syariah. Di dalam Islam mekanisme pasar syariah itu menjualbelikan barang-barang kepemilikan individu yang sesuai dengan syariah dengan harga yang diserahkan pasar, tapi terbatas pada kepemilikan individu saja, sehingga kemudian tidak ada perusahaan yang sampai kemudian memonopoli karena kekayaannya melampaui kekayaan negara, itu asetnya melampaui aset negara, kepemilikan umum dirampas oleh dia. Harusnya kepemilikan umum itu dimiliki oleh masyarakat, cuma yang mengelola adalah negara. Terakhir, pasca pasar ada politik ekonomi Islam. Ada politik ekonomi Islam itu ada yang sifatnya kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Jalan lurus pasar Islam. Ini pembahasan terakhir yang saya paparkan pada kajian kita pagi hari ini. Jadi
jalan lurus pasar Islam itu saya ambil teorinya dari Anas Zarko, ya, Islamic Economic Assumption, yang kemudian memang ada benturan antara Islam dengan kapitalisme, tapi di situ ada sentuhan-sentuhan yang kita bisa bijak mengambil mengambil pelajaran untuk bangkit, baik secara historical development, listinafil hayah al-Islamiyah, melanjutkan kehidupan Islam, bahwa dulu pasar Beringharjo tempat saya studi itu secara secara apa aslinya, hukum asalnya adalah pasar Islam karena didirikan oleh Kesultanan Hamengkubuwono I, Mataram Islam yang pertama itu. Terus kemudian memang terpengaruh secara historical developmentnya, kemudian masuk Belanda, terpengaruh kapitalisme. Yang sekarang, kondisi sekarang pasar Beringharjo itu sudah benturan, hasil benturan peradaban kapitalisme dengan Islam. Tapi pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan menjadikan pasar Beringharjo sebagai role model, percontohan pasar-pasar se-Indonesia sebagai pasar tradisional percontohan yang mampu menghadapi kapitalisme. Itu sejarahnya. Kalau asatid sekalian, para pemirsa sekalian datang ke pasar Beringharjo, itu seakan-akan melihat pasar Beringharjo itu satu, ya. Kalau datangnya dari barat, dari Jalan Malioboro itu masuk, langsung ketemu dengan eh, komoditas-komoditas kain, ya, konveksi, ada batik, ada bermacam-macam. Itu habis itu selesai belanja pulang. Padahal kalau kita lihat Beringharjo dari atas seperti kita melihat peta, itu ada 3 pasar. Pasar barat, pasar tengah, pasar timur. Sebetulnya ada 3. Jadi di situ ada proses di mana kemudian kita bisa melihat pasar Beringharjo pun yang asli pasar Islam, meskipun sisa-sisa itu punya pasar timur, pasar yang di mana di situ dijual belikan sayur mayur, yang kemudian jam 3 malam pasar itu sudah buka karena drop-dropan sayur-sayuran dari Wonosobo, sayur-sayuran dari daerah-daerah itu datang untuk kemudian diambil oleh oleh didistribusikan selanjutnya oleh dagang lokal. Jadi itu pasar yang masih asli, tapi sekarang juga sudah tidak lihat karena pupuk yang timur itu lebih pupuk. Baunya itu sudah nggak nyaman. Tapi alhamdulillah kemarin bisa memberikan masukan untuk diadakan kesadaran, dan memang sudah mulai bangkit bonggo gendong atau bakul-bakul yang kemudian barangnya digendong atau tukang pikul itu juga masih ada. Kalau di pasar barat sudah nggak ada. Di Beringharjo Barat. Ini beberapa variabel ketika saya membandingkan Islam, kapitalisme, dan Beringharjo terkait harga. Di Islam tidak ada penetapan harga. Di kapitalisme ada penetapan harga, biasanya untuk menjaga sisi penawaran saja. Dalam arti untuk keamanan biaya produksi, bukan sisi permintaan. Kalau di Beringharjo, kasus penetapan harga itu tampak sekali di pasar barat. Jadi sudah ada bandrol-bandrol. Kalau di pasar timur nggak ada bandrol. Sayur di bandrol itu sudah sepertinya tidak ada. Selama saya meneliti tidak. Terus kemudian ada pajak di pasar Beringharjo itu, los itu tidak disewakan karena milik keluarga, warisan itu. Namun ada retribusi untuk listrik, kebersihan, sarana, dan seterusnya. Pengawasan pasar yang paling penting kalau di Islam ada hizbah. Kalau di kapitalisme, pengawasan itu untuk menjaga pasar agar stabil saja, sesuai kebutuhan. Kalau di pasar Beringharjo Barat itu ada security. Pasar tengah nggak ada, pasar timur apalagi nggak ada. Kalau di pasar Beringharjo ya itu pengawasan lebih banyak dihandle oleh dinas perdagangan kota Jakarta dan lurah pasar. Ada kubikel tondo tapi sekarang menjadi budaya saja. Itu kalau pakai historical development. Jadi mikro kita hadapi dengan mikro, makro dengan makro, global dengan global. Sampai kemudian bagaimana sejarahnya kita sudah ngerti pasar Beringharjo di Islam. Terus kemudian bagaimana kondisi sekarang, kita tahu pasar Beringharjo itu pasar yang sifatnya itu role model, maka kemudian kita manfaatkan yang ada itu, pasar Beringharjo yang ada sekarang ini untuk kebangkitan pasar Islam dan re-engineering Islamic ekonomi. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum, ini tabel perbandingan ya, masih masih hasil disertasi saya, nanti bisa kita diskusikan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Eh,
Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ustaz Ida selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Tidak terasa sudah 1 jam, hampir 1 jam tadi. Oh, Masya Allah. Ya memang banyak bicara pasar ini, nggak bicara harga naik turun, tapi atau ini hari ini komoditasnya yang naik apa gitu. Banyak bicara tentang historis dan konsep-konsep gitu. Nah, baik mungkin satu hal sebelum kita apa namanya sesi terakhir ini ada satu hal berkenaan dengan bagaimana kondisi pasar saat ini ya tentu saja. Nah, kalau kita tadi pahami, oh ternyata ada perbedaan ya antara pasar dalam kapitalisme dan juga dalam Islam. Nah, tentu akan ada konsekuensi kan, konsekuensi di dalamnya. Nah, mungkin ada apa hippie orang-orang atau teman-teman kita yang di Muslim atau saudara-saudara kita Muslim bahwa kita akan kembali ke syariah atau label-label syariah ini juga sudah sangat menjadi kebutuhan bahkan setiap hari. Sehingga mungkin akan ada pertanyaan, apakah perlu kita adakan pasar syariah tadi? Artinya kalau yang selama ini ada adalah pasar kapitalis, tentu konsekuensinya adalah banyak transaksi-transaksi yang bisa saja ya tidak sesuai syariah. Dan mungkin sayur-sayur yang kita beli di tengah-tengah masyarakat itu belum tentu halal ya. Mungkin orang akan berpikir seperti itu loh. Nah, sehingga akan mungkin ada sebagian yang kemarin juga mengusulkan ada pasar syariah gitu ya dengan nilai alat tukar tertentu terus kemudian dilarang. Nah, tapi kemudian setelah ada pembahasan ini, akhirnya mungkin orang akan bertanya, ada pasar yang selama ini kapitalis, berarti kita harus memunculkan pasar Islam, pasar syariah. Sebagaimana di pasar modal ada pasar modal syariah, harusnya pasar tradisional nanti pengennya pasar yang syariah juga gitu. Nah, kalau melihat hal itu berarti karena kita tadi ya disampaikan hidup di tengah-tengah kondisi yang tidak syari, sehingga kalau kita ada label syariah berarti kehidupan kita memang masih belum syariah. Betul. Nah ini ulang bagaimana sebagaimana nasi Padang tidak kita temukan di Padang, tapi memang di luar Padang. Nah apakah bagaimana konsekuensi dan kita memahaminya? Mungkin untuk apa kalangan awam gitu ya. Wah kalau seperti itu berarti kalau tidak syariah makanan yang saya makan jadi gimana ya cepat mungkin ya atau konsekuensi bagaimana lalu sikap kita bagaimana gitu kan monggo. Iya, Ustadz, ini pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan penguji saya di sidang terbuka itu pas disertasi kemarin itu pertanyaan seperti itu. Jadi pasar sebagai sebuah aktivitas, tempat aktivitas itu sebelum Islam datang tadi sudah saya jelaskan sudah ada pasar ukar, ada pasar pasar Jumatil Janda, ada pasar Nabit dan sebagainya banyak sekali termasuk mungkin di belahan bumi yang lain sebelum Islam datang ya 14 abad yang lalu itu sudah ada. Sehingga pasar ya dalam arti ini netral. Dalam arti ini ya sebagai sarana saja pertemuan, tempat pertemuan. Nah, kemudian munculnya kapitalisme yang menyerobot istilahnya sebenarnya sejarah istilah ya. Sejarah istilah pasar itu bahasa bahasa kalau bahasa Arabnya suk ya, kalau bahasa suk, kalau bahasa bahasa Inggrisnya market ya, free market atau trade itu. Yang kemudian karena sejarah itu kan dimenangkan oleh orang-orang yang kemudian dia bisa memonopoli istilah itu menjadi ideologi pasar. Nah, disinilah kemudian urgensi pembahasan kita ketika ideologi itu world view ya dari istilahnya Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi atau mabda istilahnya Syekh Taqiyuddin Al-Abhani itu eh, apa sekumpulan pandangan hidup mengenai aspek-aspek kehidupan yang ada fikroh torikohnya termasuk sistem-sistem yang lahir pemikiran yang menyeluruh mengenai alam semesta kehidupan ini eh, maka kemudian ada perbedaan antara kapitalisme dengan Islam antara sekularisme dengan Islam itu sehingga kemudian kita harus jeli betul perbedaannya ada di mana sebetulnya kalau secara aktivitas nggak ada perbedaan sama sekali
Muslim maupun non Muslim ketika melakukan jual beli kan biasa aja kan, sama secara penampakan, secara mikro sama, nggak ada bedanya kan jual beli. Hanya kemudian kalau ketika Muslim sadar bahwa dia, ini ketika sudah ada kata sadar ini berarti perilaku dia sudah dikawal, dikontrol oleh kesadaran tadi, oleh pemahaman, ya, pemahaman oleh mabda, oleh ideologi Islam dalam ini, karena dia Muslim, bahwa dia jual beli melakukan perdagangan itu untuk ibadah. Nah, di situ yang kemudian ini tidak ada di pasar sekulerisme, pasar kapitalisme itu nggak ada kesadaran diawasi oleh sesuatu yang di luar dirinya, itu nggak ada. Jadi perbedaan utama antara kapitalisme dengan Islam dalam konteks ini, dalam konteks pasar, adalah pengawasan. Baik pengawasan mikro, dia merasa diawasi oleh Allah atau tidak, sehingga dia tidak tidak apa tidak berbohong ketika menawarkan harga, jujur misalnya, dengan etika-etika Islam, kemudian tidak nutuk dan lain sebagainya. Kalau menjual barang sudah sayur-sayuran kadaluarsa juga disampaikan apa adanya, karena Islam mengajarkan begitu. Ada merasa pengawasan di ranah mikro seorang individu Muslim, karena kata Allah fa'ilam yastati fa inna Allah ya roka, seakan-akan kau melihat Allah, kalau nggak mampu maka yakinlah Allah pasti melihat. Ihsan, rasa idrok silah bilahnya itu senantiasa hadir dalam diri seorang Muslim. Nah kalau orang sekuler, meskipun Muslim tapi sekuler, nah untuk bilang mindalik misalnya, itu ya tentu tidak nyambung idrok silah, dia merasa bebas-bebasnya melakukan perdagangan, mau menaikkan harga terserah pasar gitu. Jadi sebebas-bebasnya, tidak ada pengawasan dalam dirinya sendiri, itu di ranah mikro. Kemudian pengawasan di ranah makro. Nah, ini peran peran negara penting ya. Peran dinas, kalau di masa Kesultanan itu kan ada Ki Ageng Tondo, Ki Bekel Tondo, yang kemudian menjadi hisbah. Kalau dalam terminologi fikih siasah itu hisbah yang mengawasi, karena apa tidak mungkin individu itu ingat terus pada Allah, pasti ada kemudian saat-saat yang kemudian dia lupa. Di saat inilah kemudian saling mengingatkan, ayo kita itu dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengurangi timbangan, terus kemudian jangan menaikkan harga, terus produk-produk yang cacat tolong disampaikan, itu aib, ini produk aib, harus disampaikan apa adanya, barang saya, dan seterusnya. Jadi itu ada pengawasan, baik pengawasan yang di pengawasan negara hisbah tadi yang dilakukan oleh oleh kodi hisbah biasanya kepada pedagang maupun kepada pembeli maupun bersama-sama. Kalau di makro pengawasan ini awalnya, bahkan di makro kapitalisme ya, di kapitalisme awalnya dikritik. Awalnya laissez faire, laissez passer. Janganlah negara terlibat di dalam perdagangan, dalam pasar. Jadi kalau negara terlibat dalam pasar, tadi seperti Ustadz Ida awal disampaikan, pasti akan ada korupsi-korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkedok pengawasan tapi ternyata narik pajak. Dan pajak pun sekarang juga menjadi ironis kan, kalau kita lihat lahan basah itu di Departemen Perpajakan jadi rusak kan begitu. Itu. Tapi di awal munculnya pasar kapitalisme ini menjadi perdebatan yang kemudian eh, dinafikan. Laissez faire, laissez passer itu jangan libatkan negara untuk mengawasi pasar. Itu. Kemudian terjadi Perang Dunia II yang kemudian distorsi pasar yang betul-betul parah itu, sampai kemudian muncul teori makro yang digagas oleh Keynes itu. Negara harus turun tangan untuk menyelesaikan krisis ini. Nah, kemudian negara membuka lapangan pekerjaan dengan merekrut tentara-tentara untuk perang dunia itu kan. Nah, di situ akhirnya tidak bisa dilepaskan peran negara di dalam perdagangan itu, sampai sekarang bahkan pasar global ini dikuasai betul oleh kapitalisme, oleh oligarki, kalau di Indonesia terkenalnya dengan sembilan naga. Sementara Islam wujuduhu keadami di ranah global ya, di ranah global. Jadi ranah global ini berangkat dari kalau di pembahasan ini teori yang saya tawarkan adalah re-engineering Islamic economic.
Jadi bukan historical development, tapi engineering Islamic itu. Ekonomi Islam itu harus dipotret dengan potretan yang global, yang utuh menyeluruh. Pasar dalam Islam harus dipotret secara menyeluruh. Prapasar, mekanisme pasar, dan pasca pasar dengan politik ekonomi Islam. Itu makanya kemudian tawaran politik ekonomi Islam menjadi kajian-kajian strategis di fakultas ekonomi. Sekarang belum ada itu, belum ada. Kalau ada fakultas ekonomi Islam sekarang pun juga masih kiblatnya masih ke kapitalisme dengan metode ilmiah sebagai satu-satunya metode kebenaran yang mereka mereka agung-agungkan. Padahal metode ilmiah kalau untuk sains sih problem ya. Kalau untuk sains nggak masalah. Tapi kalau untuk apa fahmun wakil itu nggak masalah. Tapi kalau untuk menghadirkan Islam sebagai wahyu itu problem. Metode ilmiah untuk menghasilkan kebenaran wahyu itu problem. Kenapa? Karena bagaimana menghadirkan uh, kalau di studi Islam itu sampai muncul tafsir hermeneutik itu parah itu. Jadi bahaya, bahaya menjadikan metode ilmiah untuk kebenaran sosial humaniora itu harus hati-hati. Makanya kemudian ada perdebatan yang benar itu ekonomi apa economics, sains sosial apa sosial gimana? Berusaha kompromi juga. Kalau sudah bicara kompromi ini sudah kapitalisme, ini sudah kita harus hati-hati betul itu. Kemudian di ranah makro, ya biasanya memang perdebatannya di ranah makro. Kalau mikro insya Allah selamat. Se Misalnya ya pedagang di Beringharjo atau buruh bakul gendong itu misalnya meskipun nggak sekolah tapi keimanan itu masih hadir. Rasa sosialnya untuk kemudian hadir di paguyuban pengajian itu masih ada di ranah mikro itu. Nah, biasanya perdebatan itu di ranah makro itu. Jadi perbandingan pasar Islam kapitalisme itu lebih banyaknya di ranah makro sebetulnya itu. Atau di pasar tengah kalau di Beringharjo di pasar tengah itu. Kalau di mikro insya Allah aman-aman ya insya Allah makronya ini. Kalau di ranah global otomatis kita masih kalah karena di globalisme ini kan kapitalisme. Jadi itu Ustaz Ida perbedaan utama di ranah pengawasan terhadap pasar baik di level mikro, makro maupun global tadi. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Riana. Ya, ini cukup panjang. Nanti kalau diteruskan bisa 3 SKS ini ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nanti clue-nya berarti pertanyaan tadi ya, bahwa insya Allah mekanisme yang ada pasar ya tidak banyak berbeda, hanya semoga kita bisa menghadirkan kesadaran itu dengan minimal mengetahui hukum halal haram dalam berjual beli, misalnya gitu tadi ya. Sehingga misalnya kita beli misalnya di supermarket atau market modern atau tradisional itu berarti kita juga paham ketika bertransaksi dan mengetahui hukum halal haram, maka kita akan merasa bahwa diri kita atau kita sebagai seorang muslim sudah memenuhi ketentuan dalam jual beli misalnya dalam hal itu. Insya Allah apa yang kita peroleh dari pasar itu juga akan menjadi keberkahan tentu saja seperti itu ya. Ini Pak Dr. Yona. Baik, terima kasih. Ustaz, itu yang pasar dalam aspek perdagangan ya. Ya. Kalau pasar faktor produksi nanti pembahasannya lebih rinci lagi. Oke, faktor produksi. Banyak kemarin ya. Yang errornya itu biasanya di pasar faktor produksi, terutama permodalan itu, yang pasar uang, pasar modal, pasar derivatif. Di pasar. Kalau perdagangan sih aman, insya Allah. Ya, baik. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ini sudah jam 6 lebih ya. Ini sesuai dengan target kita untuk waktu ini sekitar sampai jam 6 deh. Terima kasih Pak Dr. Yuana terutama dan juga yang lain ya. Selamat kali terus kemudian Pak Agung Pak Agus Bambang Itawan ini yang juga hadir. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Tetap di channel kami ya. Insya Allah waktunya adalah jam 5 atau kuliah subuh di hari Rabu. Insya Allah topik-topik akan kita sampaikan secara bergilir dan terkait dengan isu-isu tentang ekonomi, lingkungan, dan juga teknologi atau teknik ya. Nah, baik, itu demikian dari saya. Mudah-mudahan
bermanfaat. Nah, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa bagi majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Ya, Recordingnya Ustaz. ya siap. Bisa di-leave, silakan monggo. Tetap ya, Deh.